Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Wa qala wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, anak-anak yang saya sayangi, puji syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara pengajian untuk memakmurkan Masjid Al-Furqon dan untuk menjalankan kesempurnaan ibadah puasa dengan satu harapan, semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan. Sholawat dan salam yang senantiasa kita baca dalam sholat maupun di luar sholat, semoga Allah sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga semakin sempurnalah, semakin mulialah beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan para malaikat dan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dan semoga dengan kemuliaan beliau di hadapan Allah, syafaat yang Allah berikan kepada Rasulullah untuk umatnya akan dapat menjadikan kita semua dan seluruh kaum muslimin muslimat hingga akhir zaman nanti memasuki surga, tempat akhir kehidupan manusia yang penuh kenikmatan dan yang sangat dirindukan oleh Rasulullah sendiri dan para sahabat dan orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita bisa reuni, berkumpul kembali seperti ini, bahkan lebih dan lebih menyenangkan, menggembirakan di surga nanti, dengan satu kekuatan, yaitu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sekarang sudah masuk periode yang kedua, yaitu periode ampunan. Allah mengobral ampunan kepada hamba-hambanya yang menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain dengan sebaik-baiknya, hanya semata-mata mencari ridho Allah. Walaupun di luar bulan Ramadan Allah tetap membuka ampunan, tapi beda dengan bulan ini. Karena itu marilah kita raih ampunan yang sebenar-benar ampunan, karena banyak orang menyangka, termasuk kita,
Kalau sudah berpuasa, sudah ibadah yang lain, sudah tekun bahkan lebih baik daripada orang lain, kita akan dijamin ibadahnya diterima? Tidak. Saya ulangi, tidak semua puasa, sholat wajib, sholat taraweh, membaca Al-Quran bahkan sampai hafal Quran, bahkan mendakwahkan Quran seperti saya, berinfak sedekah, pasti mendapat pahala. Karena itu pada sore hari ini saya akan menyampaikan hal-hal yang menghalangi pahala atau tertolaknya ibadah kita. Tadi pagi saya sholat duha menangis meneteskan air mata. Begitu menyimak riwayat yang terjadi pada Rasulullah dan Jibril. Pada suatu saat, yaitu di awal bulan Syawal, berarti bulan Ramadan telah berakhir, memasuki Idul Fitri, yang sebagian manusia bergembira, terutama orang-orang yang beriman. Tapi Jibril mengajak kepada Rasulullah, ya Muhammad Rasulullah, aku akan memohon kepada Allah, maukah kamu mengamini? Yang artinya semoga Allah mengabulkan. Tentu ajakan Jibril itu di ACC, disetujui oleh Rasulullah SAW. Tetapi ternyata doa itu sangat mengagetkan, sangat menakutkan bagi orang-orang yang betul-betul merindukan surga. Saya ulangi, hanya orang-orang yang merindukan surga itu sangat menakutkan doa Jibril itu. Pertama, Jibril memohon kepada Allah, ya Allah, tolaklah ibadah puasa dan ibadah yang lain bagi orang-orang yang berdurhaka kepada ibu ayahnya. Saya ulangi, Jibril berdoa kepada Allah, ya Allah, tolaklah ibadah puasa dan ibadah yang lain, berarti termasuk sholat dan sebagainya, bagi orang-orang yang berdurhaka kepada kedua orang tuanya. Rasulullah amin. Semoga Allah mengabulkan. Yang kedua, ya Allah, tolaklah puasa dan ibadah yang lainnya bagi kaum wanita yang durhaka kepada suaminya. Wanita yang durhaka kepada suaminya. Rasulullah amin. Yang ketiga, ya Allah, tolaklah pahala puasa dan ibadah yang lain bagi orang-orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Monggo kita betul-betul renungkan 3 doa Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah. Tidak dan tidak, dan tidak akan ditolak doa Jibril kepada Allah, karena dia utusan Allah, makhluk yang dimuliakan Allah, bahkan yang selalu mengantarkan wahyu kepada para rasul termasuk Rasulullah SAW. Dan tidak mungkin lisan Rasul yang mengabulkan doanya Jibril itu ditolak. Kalau sudah begini, kemana kita mau mendapatkan surga? Surga tertutup rapat-rapat.
Bila tiga hal ini masih ada dalam orang yang berpuasa, sholat, infak, sedekah dan sebagainya. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, malam ini dan seterusnya mulailah kita merenung dan merenung. Karena kita semua punya orang tua. Tanyakan pada diri kita. Tanyakan pada diri kita sedalam-dalamnya, dalam hati kita. Setelah kedua orang tua kita meninggalkan kita, kembali menghadap Allah untuk selama-lamanya, yang sekarang ada dalam barzah, pernahkah dia meneteskan air mata karena melihat perilaku kita, perbuatan kita yang melukai dirinya? Mungkin orang tua tidak marah, orang tua tidak berkata kasar, tetapi kesedihannya melihat perilaku anak, mungkin termasuk kita, dia tahan dengan meneteskan air mata. Maka tidak ada jalan lain, bapak-bapak, ibu-ibu, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengampun, seandainya kami pernah melukai hati orang tua kami, baik yang sengaja maupun tidak, ya Allah, sedangkan orang tua kami sudah kembali menghadap Engkau, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Allah, ampuni, ya Allah. Ini penting, lebih-lebih bagi seorang anak yang masih punya orang tua. Jangan sampai membuat orang tua tidak bahagia. Jangan. Dan kalau orang tua kita memang sudah tiada, ucapkan dengan penuh tetesan air mata, ya Allah, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sadarlah kita nggak bisa membalas kebaikan orang tua, nggak akan pernah, terutama ibu, enggak dan enggak. Jangan ada seorang anak sombong, aku sudah berbuat baik orang tua itu sudah saya kegembirakan. Belum tentu, belum seberapa. Dengan jerih payah orang tua, terutama ibu, ketika anak itu lahir sampai dewasa, sampai dia berkarya, bekerja sendiri, cukup mahal. Maka sampai Jibril mengatakan, ya Allah, jangan kau terima ibadah puasa orang-orang yang berdurhaka kepada orang tua. Dan Allah menjelaskan, barang siapa seorang anak yang tidak bisa berbakti kepada orang tua, termasuk mertua, kelak tidak akan dibaktiin oleh anak-anak cucunya. Hukum balas Allah. Maka di bulan puasa Ramadan artinya pembakaran, kita dibakar hatinya, yang ada kerak-kerak dosa dihapus, disucikan dengan amal-amal kebaikan, terutama berbakti kepada kedua orang tua, agar ibadah kita puasa diterima oleh Allah yang sudah dengan berpayah-payah selama 1 bulan ini. Sisipkan doa-doa setiap sholat dengan meneteskan air mata. Jangan sampai ada orang yang sukses justru melupakan kondisi orang tua. Ada seorang yang sukses berhasil dalam hidupnya, maka dia selalu rindu, orang tua itu selalu rindu, apalagi kalau sudah ditinggal anak-anaknya, hidup kesepian, rindu untuk bertemu dengan anaknya, bahkan lebih-lebih rindu kepada anaknya yang susah. Itu kalau orang tua yang baik, yang beriman, biasanya lebih mengasihi yang hidupnya kurang berhasil daripada yang berhasil.
Kebetulannya dia yang berhasil. Dia ingin ketemu, maka ditelepon. Karena udah ada HP, ditelepon untuk kembali pulang sebentarlah nak. Ibu kangen ingin bertemu. Selalu jawabnya sibuk bu, sibuk mama, sibuk mae. Nanti kalau saya ada waktu. Ternyata nggak pernah diberikan waktu oleh Allah. Terus begitu temannya pulang bercerita bahwa si A putra ibu sukses dan sudah banyak waktu keluar negeri, rumahnya bagus, sudah bahkan akhir-akhir ini sudah membeli seekor anjing header seharga 40 juta. Ibunya merespon dengan tenang. Begitu selesai pembicaraan dengan teman anaknya, dia telepon kepada anaknya, wahai anakku, benarkah apa yang diucapkan oleh temanmu itu? Apakah engkau betul-betul sudah sibuk? Iya. Nggak ada waktu untuk bertemu dengan ibu? Iya, sementara. Apakah benar kamu sudah beli seekor anjing header 40 juta dari Belanda? Betul. Apakah betul anjingmu selalu kau rawat dengan sebaik-baiknya? Betul. Apakah betul kau berikan tempat tinggal anjing itu tempat yang baik? Betul. Kau berikan makan yang baik-baik? Betul. Ya anakku, seandainya aku setelah mati boleh hidup kembali, saya lebih baik menjadi seekor anjing header. Coba Pak, ibu mengatakan seperti itu. Ya anakku, seandainya Allah mengizinkan aku setelah meninggal, setelah aku mati untuk hidup kembali, aku lebih baik menjadi seekor anjing. Kenapa? Kalau aku jadi anjing header yang kau beli, aku akan selalu menatap wajahmu setiap saat kau belum pergi, dan kau pun akan menatap wajahku karena kamu cinta kepada anjingmu. Kalau setiap hari kau mandikan anjingmu, alangkah gembiranya aku. Kau mandikan aku yang sudah lemah ini. Kalau setiap hari kau berikan makan anjingmu dengan makanan-makanan yang enak, alangkah gembiranya kalau aku selalu kau berikan hidangan makanan walaupun tidak enak, tapi yang disajikan oleh anakku, oleh tangan anakku, dan sebagainya dan sebagainya. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu. Ada kata-kata yang diutarakan oleh ayah, ibu tentang kemarahannya kepada anak, ada yang tidak. Yang tidak itu lebih berbahaya. Kalau yang dikatakan mungkin kita bisa mendapatkan hidayah, petunjuk, tobat. Kalau tidak, monggo kita koreksi. Walaupun kita sudah nggak punya ayah, tapi tanya pada diri kita masing-masing, sudahkah kita bisa membalas jasa ibu kita terutama? Apa cukup bangga dan bangga dengan puasa? Itu satu sisi seorang yang sukses dalam hidup tapi gagal dalam membuka, to open the key of paradise, untuk membuka kunci surga. Gagal dia. Kita jangan sampai seperti itu. Tolong bu, ajarkan kepada anak-anak mulai sekarang untuk berbakti kepada orang tua. Jangan suka berontak. Walaupun proses anak ini memang seperti itu, tapi jangan terbiasakan anak berlaku yang tidak baik kepada orang tua. Jangan dan jangan. Karena saya mengajar 43 tahun bu, pendidikan semakin gagal dan gagal, terutama dalam hal moral.
Anak-anak sudah acuh kepada ibunya, bapaknya, acuh dengan orang-orang yang lebih tua, hanya gemar dengan main game di HP. Tunggu saat kehancuran ketika ibu, guru pertama di dunia ini, tidak pandai-pandai mensikapi dan mendidik anaknya dengan agama. Tetapi sebaliknya ada seorang pemuda yang hidupnya enggak sukses dalam arti dunia, hidup biasa-biasa saja. Siapa? Wais Al-Qarni, sahabat Rasulullah SAW. Ini yang saya jadi iri pada dia. Saya belum bisa berbuat kepada orang tua saya, kedua orang tua saya yang membesarkan saya, yang sampai ini saya bisa berbicara di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu. Wais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang miskin. Dia harus bergulat untuk mencari nafkah, membantu ibunya yang sudah tua untuk mencari nafkah. Tapi dia punya cita-cita untuk naik haji dan menaikkan haji ibunya. Maka dia bekerja keras dari mulai kecil, katakan mungkin umur 12 lulus SMP, tapi waktu itu tidak bersekolah karena suasana kehidupan yang tidak memungkinkan. Maka dia mulai dari beli kambing, diasuh baik-baik, semakin besar dia jual dengan kerbau. Bertahun-tahun dia kerja terus lagi, tambah akhirnya punya unta. Mau naik haji tapi dia nggak punya, apalagi menaikkan haji ibunya. Tapi dia bertekad untuk mengetok pintu surga. Maka dia terpaksa berangkat dengan seekor unta. Kalau nggak salah dari daerah Syam yang jauh, dari Makkah dan Madinah. Ibunya suruh naik unta. Dia berjalan kaki sambil menuntun. Coba berapa ribu kilometer dia tempuh dengan bersusah payah. Bagaimana dengan anak kita sekarang? Suruh nyuci piring aja melengos. Bagaimana dengan anak kita, suruh membaca Quran saja moh. Suruh sholat bekot. Mulutnya, lisannya terlalu tajam terhadap orang tua, pengen masuk surga walaupun kadang-kadang puasa. Setelah naik haji dia berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apakah baktiku kepada ibuku? Karena kita tawaf digendong. Ketika tawaf digendong. Kalau kita sekarang melihat anak, kadang-kadang orang tuanya punya sakit, ketika minta dipopong aja mungkin dikejrek meneh, atau ngomel, pelaku dewe, mosok raiso, oh cah cilik, dia nggak sadar waktu dia anak kecil, nggak bisa berbuat apa-apa, tapi orang tuanya diomel seperti anak kecil. Misalnya, bagaimana ya Rasulullah? Apakah amalanku itu sudah mencukupi untuk membalas jasa ibuku? Belum. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, pekerjaan yang melelahkan, penuh rintangan demi ibu, tapi kata Rasulullah belum, walaupun dengan setetes air susu ibumu. Coba bapak renungkan, saya sampai menangis. Apa yang bisa aku lakukan untuk ibuku? What can we do for our parents? Apa yang bisa saya lakukan untuk orang tuaku? Enggak banyak. Bahkan lebih banyak kadang-kadang merepotkan kita sebagai anak.
Marilah kita contoh Al-Qarni. Lakukan apa saja yang bisa kita lakukan untuk ibu kita yang masih hidup, terutama untuk bapak kita, biar pintu surga dibuka, biar puasa kita diterima, sholat wajib kita diterima, sholat sunnah kita diterima, bacaan Quran kita diterima, dan insya Allah hidupnya berkah. Orang yang membuat ibunya tersenyum, someone who makes his mother smile and smile and smile and happy, he will get the happiness. Siapa yang membuat ibunya tersenyum dan tersenyum, termasuk bapaknya, pasti dia akan menemukan suatu kebahagiaan dan kesenangan dalam hidupnya. Tetapi sebaliknya, siapa yang melukai hati seorang ibu dan tidak segera bertobat kepada Allah dan memohon ampun kepada ibunya, pintu rahmat, pintu kebaikan akan tertutup dan tertutup rapi. Demikianlah baru doa Jibril yang pertama. Yang kedua, seorang istri juga termasuk suami. Kalau dibalik, yang durhaka kepada suaminya, mungkin bahkan berbuat serong, atau mungkin tidak selalu bersyukur dengan apa yang didapatkan dari suaminya, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, banyaklah bersabar ketika menghadapi kehidupan yang kadang-kadang penuh dengan onak dan duri. Karena seorang wanita yang tidak sabar biasa akan menimbulkan suatu perceraian, perpisahan, yang menjadi korban adalah anak-anak. Maka kalau ada persimpangan jalan, lakukan yang terbaik. Begitu pula bapak-bapak, kalau istrinya kadang-kadang belum pandai bersyukur, bersabarlah untuk menerima cobaan-cobaan dari istri. Jangan mudah marah, karena kemarahan seorang pria yang soleh melihat istrinya yang banyak menuntut di luar batas kemampuannya, maka akan menjadi masalah. Ini, bertahanlah untuk mendampingi suami dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, bertahanlah sambil berdoa mendampingi suami yang mungkin hidupnya belum sesuai dengan yang dikehendaki. Insya Allah akan memberikan jalan keluar. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini, mungkin tuntutannya banyak, ada makanan yang mungkin tidak pernah dimakan, pengen untuk dibelikan, belum pakaian dan sebagainya. Lebaran bukan pakaian, bisa beli, alhamdulillah, tidak apa-apa. Ajarkan juga kepada anak-anak untuk hidup sederhana, karena hidup kita lain dengan seperti orang dulu. Kalau orang dulu itu lebaran menjadi kewajiban untuk membeli pakaian. Karena apa? Orang-orang petani dulu, orang-orang pedagang yang kadang mencari hasil susah, maka di bulan Ramadan itu dia bisa beli pakaian, maka membeli pakaian dan makanan enak. Kalau kita insya Allah sudah bisa. Yang ketiga, Allah tidak akan menerima ibadah orang yang puasa dan ibadah yang lain selama tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain. Ulang lagi, tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain. Bagaimana Allah akan memaafkan kesalahan orang itu? Dia sendiri tidak pemaaf. Sedangkan Allah tuh Al-Ghaffar, Al-Ghafur, At-Tawwab, Al-Wadud, Ar-Rahim. Maka selalu berdoa kepada Allah, Rabbighfir warhamhu anta ar-rahimin. Ya Allah yang Maha Penyayang, ampunilah kami. Saya yakin bahwa saya minta kepada Allah yang Maha Penyayang,
Mau minta kepada siapa lagi kalau tidak dengan yang Maha Penyayang untuk mendapatkan ampunan? Karena itu kalau kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah, jadilah kita penyayang. Perhatikan baik-baik di ayat Quran ini. Memaafkan, tidak menunggu orang lain minta maaf kepada kita. Perhatikan baik-baik, jangan menunggu orang lain minta maaf kepada kita. Sebanyak dosa apapun, selesai. Jadi di bulan Ramadan masuk bulan Syawal itu sudah nggak ada dosa di antara satu dengan lain. Lebih-lebih satu keluarga, satu kandung. Hanya gara-gara warisan, hanya gara-gara AIUEO, tidak tegur sapa, putus hubungan keluarga pada satu rahim. Jangan menunggu. Ini bulan ampunan, segera kita laksanakan. Sekarang nggak bisa hadir, minta maaf melalui SMS bisa, telepon bisa. Manfaatkan sebaik-baiknya sehingga nanti handphone itu menjadi saksi di akhirat nanti bahwa kita pernah memaafkan orang lain. Kita memulai, sudahlah kita maafkan kesalahan yang dulu, saya juga begitu, tolong dimaafkan. Bukan pendendam. Maka Nabi Yusuf alaihissalam mengajarkan kepada kita, orang yang berpuasa, orang yang beriman, bagaimana lapang dadanya memaafkan orang-orang yang pernah berbuat salah terhadap dirinya. Umur 10 tahun dia dimasukkan ke dalam sumur dengan niat untuk dibunuh. Tapi dengan kekuasaan Allah, dia diselamatkan oleh Allah dan akhirnya menjadi seorang penguasa di Mesir. Dengan cerita yang agak panjang tapi saya singkatkan. Begitu sudah bertemu dia dengan bertemu dengan saudaranya yang sudah 10 orang itu yang ingin membunuh Yusuf. Tapi Bunyamin sudah ada berada di dalam cengkraman Yusuf. Maka ketika mereka sudah dalam keadaan sulit untuk mencari makan, hidup susah, sudah banyak dibantu oleh Yusuf sebelum Yusuf memakan mereka. Apa? Dia kaget. Dia mengatakan, aku tuh Yusuf. Karena dia mereka bertanya, apakah kau tuh Yusuf? Iya. Surat Yusuf ayat 90 sampai 93. Apakah kau Yusuf? Iya, aku Yusuf. Dan ini adalah saudaraku Bunyamin. Rasa geragap dan takut mulai. Di bayangan mereka pasti penjara dan penjara. Pasti Yusuf balas dendam. Tetapi apa kata Yusuf? Hari ini tidak ada masalah di antara kita. Subhanallah. Hari ini tidak ada masalah di antara kita. Aku sudah memaafkan segala kesalahanmu dan Allah Maha Pengampun. Dan begitu sudah berkumpul, Yusuf yang sudah menjadi orang nomor 1 di Mesir waktu itu, maka ayahnya dinaikkan. Silakan ayah duduk di atas. Kami akan menghormati ayah, bersujud. Maka anak-anaknya termasuk Yusuf bersujud kepada ayahnya sebagai tanda penghormatan. Sudahkah kita menghormati ayah kita seperti itu? Apalah anaknya mengusir orang tuanya, meninggalkan rumahnya, dibiarkan orang tuanya mencari rumah lain. Na'udzubillah min dalik. Ya, ini akhirnya apa? Ya Yusuf, mohonkan aku ampun kepada Allah. Ini orang yang sadar sebelum titik kematian hadir. Maka Yusuf mendoakan saudara untuk kembali ke jalan yang benar. Minta lagi pada ayah, ya ayah, mintalah ampun kepada Allah. Ayahnya pun mendoakan dengan sebaik-baiknya dan akhirnya sama. Maka menjadilah mereka keluarga yang baik. Sekian, mari kita tutup dengan doa.
buka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.